Halo guys, perkenalkan nama saya Tri Utari Golonda dengan nomor urut absen 16, NIM 220130067. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pengukuran besaran satuan. Besaran dan satuan merupakan hal dasar yang perlu dipelajari agar dapat menguji ilmu fisika lebih lanjut. Dalam pengukuran suatu besaran, satuan harus dicantumkan bersama dengan nilai atau angka dari suatu besaran tersebut. Pengukuran adalah aktivitas membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur. Pengukuran merupakan suatu hal yang penting. Segala sesuatu yang bentuk pasti ada ukurannya, baik itu panjang, tinggi, berat, volume, atau dimensi dari suatu objek. Penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terdapat suatu standar, satuan ukur tertentu. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran, sedangkan perbandingan dalam suatu pengukuran disebut satuan. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama, orang yang berlainan, disebut satuan tidak baku. Alat ukur jarak merupakan salah satu alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan alat belakang tersebut, maka diperlukan alat ukur yang mudah digunakan baik pemakaian maupun pembacaan hasilnya. Alat ukur yang ada saat ini masih menggunakan alat manual. Belum ada layar penampil untuk menampilkan hasil ukurnya secara langsung sehingga kesalahan pembacaan bisa saja terjadi. Karena dalam pembacaan ukuran militer jaraknya kecil sehingga dibutuhkan ketelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian besaran satuan. Yang pertama, besaran adalah suatu yang dapat ditentukan atau diukur dan hasil pengukurannya dinyatakan dengan satuan. Yang kedua, satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Yang ketiga, besaran pokok adalah besaran yang satunya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu yang pertama, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, intensitas cahaya. Nah, saya akan menjelaskan pengertian sistem satuan internasional. Pada dasarnya, satuan besaran dapat ditentukan secara sembarang. Tetapi hal ini akan menyulitkan atau banyak menimbulkan masalah karena satu besaran dapat mempunyai bermacam-macam satuan. Satuan tersebut dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya, untuk satuan besaran, panjang digunakan meter, inci kaki, hasta, dapa, dan jengkel. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satuan standar yang berlaku secara umum. Nah, saya akan menjelaskan pengertian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satunya diturunkan dari besaran pokok.
Beberapa contoh yang sering kita gunakan adalah kecepatan. Kecepatan kita dapat dari dua besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Satuan dari besaran turunan kita kenal sebagai satuan turunan. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian dimensi. Dalam fisika banyak besaran yang sebenarnya tersusun dari besaran lain atau besaran yang satu dengan yang lainnya. Sebenarnya sejenis, misalnya jarak yang ditempuh partikel selama bergerak lurus dengan keliling suatu lingkungan. Suatu lingkungan adalah dua besaran yang sejenis sama-sama merupakan besaran panjang. Kelajuan adalah jarak ditempuh tiap satu satuan waktu. Berarti pula bahwa besaran kelajuan tersebut sebenarnya tersusun dari besaran panjang dibagi waktu. Dimensi menggambarkan bagaimana suatu besaran terbentuk atau bersusun dari besaran-besaran lainnya. Dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut disusun dari kombinasi besaran-besaran pokok. Berikutnya, kesimpulan. Berdasarkan di dalam fisika adalah suatu yang dapat diukur mempunyai nilai yang dinyatakan dengan angka-angka dan pada umumnya mempunyai satuan. Besaran-besaran dalam fisika digolongkan menjadi dua golong, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang disatuannya telah ditentukan terlebih dahulu atau besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Berikutnya, kesimpulan. Berdasarkan di dalam fisika adalah suatu yang dapat diukur mempunyai nilai yang dinyatakan dengan angka-angka dan pada umumnya mempunyai satuan. Besaran-besaran dalam fisika digolongkan menjadi dua golong, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang disatuannya telah ditentukan terlebih dahulu atau besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.